Kadangkali, kita merasa bahwa dengan mempunyai kekuatan berupa pangkat serta harta dapat menyelamatkan kita dari segala kesulitan di dunia. Padahal kenyataannya, kita hanyalah manusia yang tidak berdaya tanpa adanya pertolongan dari Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah berkat kerja keras kita sendiri. Padahal di samping itu, ada campur tangan Allah yang sebenarnya mempercayakan segala kenikmatan itu kepada kita agar dapat kita gunakan untuk membantu sesama. Seperti kisah berikut yang bercerita tentang seorang pria kaya raya yang angkuh. Dikisahkan ada seorang pria yang mempunyai banyak harta serta jabatan yang tinggi. Dirinya dikaruniai 2 orang anak. Ia mempunyai seorang istri yang cantik dan solehah. Tetapi dengan segala kenikmatan yang ia miliki tersebut, ia tidak pernah mendengarkan nasihat istrinya untuk menjalankan ibadah sholat maupun bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Istrinya pernah mengingatkan suaminya dengan sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, "Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dari kesulitan, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Suatu hari, anaknya jatuh sakit yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sesampainya di rumah sakit, si pria itu berkata kepada dokter bahwa ia akan membayar berapapun jumlahnya asalkan si dokter dapat menyembuhkan penyakit yang menimpa anaknya tersebut. Si dokter pun berkata kepada si pria tersebut, "Wahai Tuan, sesungguhnya yang dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit itu hanyalah Allah. Kami sebagai dokter hanyalah perantaranya saja. Begitupun dengan semua uangmu." Namun si pria tersebut masih melontarkan kata-kata bodoh kepada si dokter tersebut, sehingga mereka pun mengusir si pria tersebut dari rumah sakit dan memintanya untuk datang kembali nanti setelah anaknya selesai dioperasi. Istri dari si pria itu mencoba menenangkannya dan berkata bahwa dia akan menjaga anaknya. Sehingga si pria itu pun keluar dari rumah sakit dengan perasaan kesal dan sedih, ditambah lagi dengan mesin mobilnya yang tidak bisa menyala, yang membuatnya harus berjalan kaki. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan meminta sedikit uang kepada si pria untuk membeli makanan untuk anaknya. Awalnya, ia sempat mengira kalau orang tersebut hanyalah berpura-pura saja mengemis dengan memanfaatkan anaknya. Namun setelah si pria melihat anak tersebut yang terlihat sangat kelaparan dan lemah sembari menangis, ia pun langsung menghampiri si anak dan menanyakan apa yang sedang ia inginkan. Kemudian si anak pun menjawab bahwa ia sangat kelaparan dan ingin sekali memakan sebuah roti lapis. Sehingga si pria itu pun teringat akan anaknya yang sedang dioperasi saat ini, sehingga ia pun langsung memeluk si anak itu. Kemudian ia menanyakan apa yang terjadi pada si lelaki tersebut. Lalu si lelaki itu menjelaskan bahwa ia sedang memasuki akhir bulan, sedangkan uang tabungannya sudah habis. Sehingga ia pun meminta maaf kepada si pria dan berkata bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Si pria pun langsung mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada ayah dari si anak itu untuk membeli roti lapis yang diinginkan anaknya tersebut, juga untuk kebutuhan lainnya. Mereka pun memakan roti lapis itu bersama-sama sambil bercerita satu sama lain. Setelah mereka selesai makan, si lelaki itu berterima kasih dan meminta izin untuk pamit pulang karena waktu sudah memasuki sore hari. Setelah mereka pulang, si pria itu pun duduk di samping jalan sambil menangis dan menatap langit sembari mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. "Ya Rob, maafkan aku karena selama ini aku selalu bermaksiat kepadamu. Selama ini aku telah diberikan kenikmatan berupa pangkat, harta berlimpah, serta keluarga yang menyayangiku. Namun aku selalu merasa angkuh dan merasa mampu membayar semuanya dengan uangku. Aku mohon ya Rob, tolong sembuhkanlah anakku dan ampunilah dosaku." Ketika mendengar suara azan maghrib, ia pun langsung bergegas pergi ke masjid terdekat untuk yang pertama kalinya lagi setelah beberapa tahun dirinya tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di masjid. Dirinya menunaikan ibadah salat maghrib, setelah itu ia bergegas kembali menuju rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit, ia pun menghampiri istrinya yang terkejut dan terheran karena melihat suaminya yang terlihat begitu tenang. Tak lama kemudian, dokter pun keluar kembali dan memberitahu mereka berdua hasil operasi anaknya. Sang dokter berkata, "Telah terjadi keajaiban. Awalnya operasi ini berlangsung gagal. Namun setelah memasuki waktu maghrib, tiba-tiba terjadi keajaiban di mana anak kalian menunjukkan respon stabil. Sehingga operasi pun dapat dilanjutkan kembali dengan berhasil. Siapapun yang mendoakan anak kalian, dia pasti orang yang soleh." Mendengar hal itu, si pria pun langsung menangis dan berkata, "Engkau benar ya Rasulullah akan sabdamu. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah." Sehingga semenjak hari itu, si pria pun tidak pernah lagi meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dirinya menjadi sosok yang dermawan, suka bersedekah, serta bersikap baik kepada orang lain. Uang dan harta benda yang kita miliki tidak dapat menjamin keselamatan kita. Namun dengan menolong orang lain menggunakan harta benda yang kita miliki, kebaikan itu pasti akan kembali lagi kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Karena sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang angkuh dan merasa mampu menghadapi segala sesuatu dengan apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. يا أيها الذين آمنوا